salah satu makanan tersusah buat itu nasi goreng. Gimana? Susah banget. Apa susahnya? Pantes dijiplak bro. Nanti Oh iya, close kalau gitu. Oh itu kita udah umum kok. Apalagi ada yang bawa ukuran meteran ke tempat kita ada. Demi apa? Problem pasti banyak. Tapi kita cukup suka problemnya gitu loh. Itu mungkin yang buat kita bertiga seneng sama kerjaan kita. Brand segede gitu R&D masa nggak bisa bikin yang enak gitu loh. Aneh gue, kesel gue kayaknya. Lo buka cabang di mana-mana itu emang untung kan, bukan karena lo mau ekspansi aja kan? Cukup oke, profitable lah. Profitable Iya, kalau mungkin bisnis buka nggak cabang. profitable kita nggak bakal buka cabang. Nggak ya, belum tentu. Siapa tahu Anda mau cuci uang. Bisa jadi. Now you are listening to The Spice Guy. Hello guys, welcome back with me, The Spice Guy. Hari ini saya kedatangan tamu, Andrew, ownernya dari Seporsi Mie Kari yang kemarin sempat viral. Gara-gara apa? Gara-gara makanannya enak atau gara-gara dijiplak? Oh, waktu awal ya. Gimana bro? Dua-duanya oke. Gimana gue bro? terima aja. tapi jujur ya, dari tadi kita ngobrol, ini orang tenang. Lu tenang tuh emang karakter lu begini atau gimana sih, kayak lu bisa tenang gitu ketika produk lu tuh dijiplak misalkan? Karena mungkin dari awal kita nggak terlalu ini sih. Memang apa ya, kita kan bertiga. Jadi gue co-founder lah ya, oke. Jadi ada Ari sama Mario, kakak adik mereka. Oh dia kakak adik? Iya. Ari sama Mario? Iya, mereka kakak adik. Mario pegang produk, gue pegang untuk lebih ke luar ya. Kayak branding, marketing, operasional, outlet NB. Terus kalau Ari lebih ke back office ya, yang finance dan lain-lainnya lah. Oke. Nah, kita bertiga kebetulan karakternya sama. Nggak terlalu yang ada apa, ya udah gitu loh. Karena waktu kita terjun ke sini, kita juga cukup aware gitu loh, kayak dunianya, apalagi culture Indonesia lah ya, apalagi culture F&B Indonesia. Yang sesuatu yang dijiplak tuh udah pasti gitu loh. Jadi kita udah terima dari awal, jadi kita juga udah nggak kaget dan juga nggak shock gitu loh. Ya umum, jadi kita terimanya nggak terlalu kita pusing. Emang di luar negeri nggak ada culture jiplak, cuma di Indonesia doang atau gimana menurut lo? Kayaknya di Indonesia lebih sedikit parah mungkin ya. Gitu ya. Jadi setidaknya kalau di luar ya dia inspired by, cuma nggak sampai ke detail-detailnya terlalu mirip ada gitu loh. Okay. Mungkin ya. Sebenarnya gua nggak tahu juga. Sorry, kita kan ini ya ngobrol aja ya. Menurut lo parameter atau definisi batasan-batasan di mana orang dinyatakan menjiplak itu tuh yang kayak gimana sih? Kalau kita bicara makanan kali ya, mungkin dari plating, let's say, mungkin juga dari mangkoknya, ya kan. Mungkin juga dari of course konsep. Cuma konsep juga kan bisa macam-macam, tapi lebih ke mungkin ke arah detail konsepnya. Mungkin dari style bangkunya, style dia punya posisi lampunya, lightingnya. Mungkin ada sedikit beberapa komunikasi via stiker dan macam-macam. Nah, kalau memang itu terlalu mirip, yang ditakutkan itu kan pasti kan misidentitas saja. Betul. Ya, takutnya kita dibilang, lu buka di sana, buka di sini, lu franchise atau apa enggak, lu ada collaboration atau apa. Ya, atau kayak ada kayak semacam banyak juga waktu kita beberapa case yang ada case yang terakhir itu kan yang lumayan viral katanya. Itu kita disangkain itu kayak ini pasti taktik marketing S3 atau apa. Oh, sengaja pura-pura. Ya, itu kan begitu. ada satu juga gitu. Iya. Tapi kalau untuk yang waktu masih kayak skill kita itu nggak mungkin buang-buang uang ke arah sana gitu loh. Balik lagi kalau kita bicara scope-nya apa aja, ya mungkin ya logo, look macam-macam kan. Sebenarnya masih bisa diterima asalkan jangan sampai orang kayak terlalu mirip disangkain kita. Gitu. Itu kan jadi problem yang cukup akan jadi cukup signifikan nanti hasilnya gitu loh, problemnya. Yang kita sayangkan kan dia kan di luar kota. Kalau di luar kota sebenarnya punya opportunity yang besar untuk buat sesuatu dan punya market sendiri gitu di sana, dan kita juga senang gitu loh. Kalau Mie Kari makin banyak, lebih mainstream lagi, kita senang gitu loh. Cuman ya ada mungkin harus ada etikanya sedikit lah, ada benang merahnya gitu loh. Enggak 100% plek-ketiplek gitu. Iya. Ada garis yang jelas gitu. Pokoknya lu lewat sini ya janganlah gitu. Gue lihat logonya ya. Menurut gue ya, itu emang niatnya sudah apa ya?
sama men, cuman beda kata doang gitu. Oh, Logonya ya. Iya. Gue ngeliat dari situ tunggu ya. ini yang di mana? Aduh, ada Yang tadi berapa? yang tadi lo ngomong yang di mana sih? Ada kita bicara ada, lalu ada oke, ya ada. Mirip banget ya. Font type ya mirip, nggak sama kok, nggak sama. Iya nggak sama tapi mirip. Buat orang mata umum kemungkinan Menurut fontnya gua, sama, cuma kan namanya kan berbeda. tapi kan susunan logonya, warnanya dan lain-lain itu kan menunjukkan itu mau membuat mirip gitu. Mungkin ada intensi yang kurang bagus atau apa, ya kita nggak tahu lah. Jadi gue inget gini ya, di Turki gitu ya, ada orang restoran gue legend gitu ya, dia bikin satu makanan namanya Iskender kebab. Oke. Itu terkenal, akhirnya semua orang pada bikin gitu kan ya. Tapi ujung-ujungnya tahu gak sih, orang akan selalu bertanya restoran siapa sih pertama kali pencetusnya, sehingga restoran aslinya always antri. Oh yes. Always antri gitu kan. Iya. I mean kalau lo ngeliat ke situ, akhirnya ada apa sih positifnya kan? Iya. Gitu. Iya. Tapi setelah lo dijiplak, menurut lo ada ini gak sih kayak makin ramai atau makin sepi? Pasti makin ramai dua-duanya maksudnya. Dua-duanya dia juga. Soalnya kan ada momentum kalau kita bicara viral, berarti kan dua brand akan selalu dibahas. Betul. Ya kan? Dua brand akan dicobain lah. Bahkan ada yang dikomparasi. Berarti dua-duanya pasti akan coba gitu loh. Ya. Tapi kalau misalnya di satu daerah tertentu, ya pasti kan orang daerah tertentu. Tapi kalau dia kebetulan udah makan di Jakarta lalu makan di sana, pasti dia pengen coba karena kan ada curiosity-nya. Oh, ini loh yang di komparasi atau apa gitu loh. Dia akan coba gitu loh. Ya, benefit dua-duanya sih. Tapi ada plus minusnya juga sih. Karena kan kalau dari kita kan dari Sporsi sendiri kan nggak tipe yang mungkin tadi yang waktu itu awal bilang gitu kan, kita nggak terlalu yang responsif gitu loh. Jadi kita mau di copy atau apa ya udah ini. Jadi kita nggak terlalu yang disebut ya kayak kita tuh nggak ada ofensif lah gitu loh. Iya, kita nggak cari lawyer atau apa iya gitu. Kita nggak terlalu kayak gitu. Bahkan kita setiap ada komen kita diem aja. Kita perhatiin kita Google review ataupun kayak ada yang komen apapun tentang kita pasti nggak terlalu nanggepin gitu loh. Karena kita kayak spend time ke sana kayaknya cukup makan waktu kan gitu. Jadi kita mendingan fokus ke yang kita jalanin sekarang gitu loh. Nah, itu juga yang buat satu apa ya disebut ya. Mungkin karena ada plus minusnya. Minusnya ini kalau kita kan nggak pernah kayak ada orang komen kita nggak pernah balas kalau kita ngopi gini gitu kan ya. Bahkan ada beberapa orang dikirain kita yang ngopi. Nah, ada kok. Itu yang susah tuh. Iya. Itu nggak bisa diterima tuh. Baru ada kejadian kok hari ini. Jadi ada teman gue dia jual kayak semacam produk lah lese, ya kan? Di kopi persis, ya kan? Terus yang di videonya dia tuh dibilangin, ini kejadian sama yang si Sporsi Mikari di Jakarta, ini ngopi dari yang di Jogja nih, makanya gue nggak pernah mau makan di Jakarta. Wait, tunggu. Kebalik ya. Iya, ada kayak gitu. Beberapa juga ada. Cuman ya udah, kita nggak terlalu pusingin gitu loh. Gimana guys, menurut kalian untuk kasusnya Mikari ini nih? Ya, jangan lupa komen. Cuma udah cukup lama lah. Kita nggak terlalu ini ya. Yeah. Oke, anyway. Mari kita lupakan soal itu. Ya. Kita akan bahas tentang lu tuh awal pertama kali tuh bertiga gitu ya. Yes. Itu bertiga tuh ketemunya di mana sih gitu? Kok tiba-tiba kita bikin bisnis bareng dong? Atau jangan lu udah bisnis sebelumnya gitu? Kita sepupuan jadinya. Oh, lu bertiga sepupu nih? Oh, pantes. Sepupuan. Dan kan tadi bertiga ada gua, ada Ari dan Mario. Gua sama Ari sebelumnya ada bisnis. Apa tuh? Kita jualan spare part di industri packaging lah. Spare part di industri packaging. Nggak ada hubungannya. Kita nggak pernah mesin sentuh. Gitu? Iya. Jadi kita nggak pernah sentuh area F&B. Nah, kalau Mario memang dia profesional chef jadinya. Dia sebelumnya kerja bareng sama orang tuanya. Buka kayak semacam shop gitu loh. Nah, waktu itu Mario pingin punya sendiri gitu loh. Lalu dia keluar ajak kita berdua, produk yang dia buat di sana dikeluarin ya kan untuk jadi brand sendiri. Jadi namanya Kembang Bawang waktu awalnya. Bentar,
ini dari apa sih resto orang tuanya gitu? Beda. Jadi orang tuanya itu punya gabungan sama om, tante gitu-gitu. Mario punya resep sendiri, dia buka di situ, ya kan, barengan. Mama papanya juga ada makanan sendiri, om tante ada makanan sendiri. Oh, dia nggak maunya pisah Ya, sendiri. karena kan kalau hitungan kan dia kerja di situ, Betul. ya kan. Kerja sama orang tuanya, otomatis kan mungkin sama om juga, sama om tante juga mungkin ada keterbatasan dia mau ngapain nggak boleh atau nggak boleh. Ada keterbatasan lah kalau kita bicara udah family restoran. Nah dia putusin untuk pengen buat yang dia mau gitu loh. Gitu. Tapi memang jelas banget specialty dia awalnya mau nasi goreng awalnya. Jadi Mikari itu kan brand ketiga. Brand pertama kita jualan nasi goreng namanya Kembang Bawang. Kembang atau Kemang? Sorry. Kembang Bawang. Iya, ini masih ada? Masih. Ada berapa cabang? Kita ada 3. Kembang Bawang ada 3 cabang. Ya. Oke, itu dari tahun? Itu 5 tahun lalu lah kurang lebih, berarti 2019. Lu 5 tahun 3 cabang gitu kan ya. Menurut lo apa sih susahnya di industri F&B ini gitu ya, sehingga kalau misalkan kita bukan membandingkan ya, sorry ya, maksud gue adalah kayak kok yang brand itu kok kayaknya cepet banget buka cabang, setahun udah berapa banyak kayak gitu, sedangkan yang kayak gini gitu kan ya, lu udah 5 tahun tapi baru 3 cabang, bukan tapi ya, maksud gue kayak apa sih yang kayak menahan, kadang ada orang gini, gue ketemu sama orang ya, om kenapa sih nggak nambah produknya? Udah ngapain, sehari gue nggak berubah kok, makannya sehari cuma 3 kali, makannya segitu aja. Ada ternyata, ternyata memang dianya kayak ngerasa udah cukup, udah nyaman gitu. Tapi ada orang yang ambisi, atau ternyata belum tentu. Siapa tahu emang bisnis itu susah. Nah, boleh explain? Kita bicara Kembang Bawang dulu ya. Kembang Bawang, kita nggak kemana-mana dulu. Karena kalau Kembang Bawang kan dia tipe nasi goreng. Nah ini banyak yang nggak tahu ya. Salah satu makanan tersusah buat itu nasi goreng. Gimana? Susah banget. Apa susahnya? Kita bicara pakai wok. Terus panas apinya kan luar biasa, timing juga perlu banget, itu perlu skill khusus. Jadi kalau yang orang bilang bikin nasi goreng gampang, itu sebenarnya sangat-sangat susah. Itu makanya kita juga nggak mau terlalu anyway kita sebenarnya bisa kembangin, tapi kan momentumnya kita kan ada di seporsi. Nah karena kita juga hitungannya kayak masih pakai bootstrapping sendiri, pakai kapital sendiri, kita jalaninnya yang mana prioritasnya dulu waktu itu, gitu. Jadi waktu Kembang Bawang 2 baru kan ada seporsi, gitu loh. Oh, jadi tuh yang gue bisa tangkap adalah lo memilih mana yang mau dikembangkan. Yes, iya kan kita harus manfaatin momentum juga. Exactly. Yes. Memanfaatkan momentum. Momentumnya apa sih emang? Kenapa lo memutuskan seporsi mie kari ini yang akan momentumnya bagus gitu? Satu, seporsi mie kari itu didesain dari awal untuk bisa di scale up. Jadi waktu kita buat dari produknya awal, itu kita buat supaya waktu kita kembangin tuh kita nggak terlalu ribet banget gitu loh. Dan juga kita udah tes ini kan, kita kan jadi ada brand kedua. Brand kedua kita kan kita punya coffee shop di Alam Sutera juga. Apa namanya? Namanya Platon Coffee. Platon Coffee. Ya. Itu berapa cabang? Itu satu. Itu satu cabang. Kayaknya ya banyak cabang, pusing juga semua. Satu. Coffee shop apa sih yang pusingnya? Apa cari baristanya atau mesinnya atau apa? Terus terang di antara 3 brand paling gampang tuh coffee shop. Meskipun kita ada main course. Paling gampang coffee shop. Dan lo bilang paling susah nasi goreng. Paling susah nasi goreng. Oke. Kita dengarkan guys. Karena butuh kita berhubungan dengan nasi, berhubungan dengan beras. Dan ketergantungan untuk cooknya, ya kan, untuk dia bisa pakai wok itu, kan nggak banyak orang yang bisa handle wok dengan tipe panas seperti itu ya. Mungkin si Mario itu suruh masak terus kan? Iya. Jadi bisa tangannya gede sebelah dia kayaknya. Karena dia juga pengen, soalnya waktu bilang mau kembangin brand itu supaya dia nggak selalu di kitchen terus gitu loh. Kalau dia di kitchen terus bisa nggak kemana-mana gitu loh. Nggak bisa, kasarnya nggak bisa ketemu orang, nggak bisa networking macem-macem gitu loh. Jadi untuk training, untuk yang training dapat orang yang sesuai spesifikasinya Mario, itu butuh waktu yang cukup lama gitu loh. Ya, dan kan udah pasti kan turnover orang yang di kitchen, disebut hot kitchen, yang kita bicara yang lumayan lebih ada panasnya, ada teriak-teriak ya gitu kan cukup banyak ya, turnover cukup banyak. Tinggi ya. Karena kan itu kan
area yang penuh emosi biasanya. Ada yang tersinggung, ada yang ribut atau apa gitu loh. Jadi kalau kita bicara kembang bawang, ketergantungan untuk cooknya kan ada gitu loh. Meskipun bisa dia keluar kita ganti, di keluar kita ganti gitu loh. Tapi takes time aja gitu. Jadi loh. menurut lo scalability-nya agak susah? Bisa, asalkan punya area training sendiri aja. Cuman kita Okay. kalau kembang bawang terus terang kalau kita masuk Jakarta ya kan itu bisa ya kan, kita juga pengen someday, tapi ya bukan saatnya sekarang gitu loh. Itu satu brand yang kita ngelihat meskipun kita hold, kita nggak perlu pakai momentum yang ada gitu kan, masih bisa kalau kita buka masih ada daya tariknya gitu loh. Karena kan tipenya dia nggak sangat disebutnya kayak comfort food, makanan lokal Indonesia, jadi nggak terlalu ketergantungan sama momentum gitu loh maksudnya. Kembang bawang ini ada di mana aja cabangnya yang 3 ini? Alam Sutra pertama, Alam Sutra, kedua di Peak, di ya Peak, kan, ketiga di Gading Serpong. 3 di Gading Serpong. Ya. Berarti kalau mau coba, wah gue jauh banget. Jauh banget ya. Peak ya oke lah. Oke lah kalau kau Peak ya. Iya, kalau lagi ke Central Market atau Central apa? Grand lagi Ya, itu ya. bisa mampir ke situ tuh. Ya. Kalau nasi goreng lu jualnya gimana sih? Misalnya ruko kah atau restoran? Oh ruko, kita ruko kok. Ruko. Tapi kan ruko 3 lantai lu pakai buat nasi goreng semua gitu. Cuman satu doang. Kita selalu kalau kita dine in kita kan satu lantai. Satu lantai. Terus 2-3-nya itu Untuk dapur ya kalau di Peak kan soalnya kan lantai 2-nya kan maksudnya space-nya kita pengen capacity juga kan. Jadi kita pakai lantai 2-nya. Lantai 3 storage, lantai 4-nya ya kadang nggak kepake juga sih. jujur gua kalau makan nasi goreng, gua kepecintaan bihun goreng. Oh iya ya. Bukan yang tipikal nasi goreng gitu loh orangnya. Istri gue suka tuh nasi goreng. Nah biasanya kalau kita pengen makan nasi goreng, biasanya kita ke Solaria biasanya. Ya. Nah tapi gue belum menemukan suatu alasan, maksudnya trennya belum dapat buat gue gitu kan ya. Oh lu pengen makan nasi goreng, kita hunting restoran nasi goreng ya. Itu menurut gue belum muncul tuh. What do you think? Lu bener banget. Jadi gini, jadi orang bilang, oh lu jualan nasi goreng gak apa? Jualan nasi goreng itu salah satu produk paling susah. Karena satu, dari segi produk, kita tahu dibilang Indonesia semua orang makan nasi goreng kan? Betul. Salah satu comfort food kan? Betul. Tapi kalau kita bicara, lu buka shop nasi goreng, itu sangat berbeda. Karena daya tariknya tuh nggak kuat itu gitu loh daya tariknya. Iya. Terus kalau kita foto ya dia sih nasi goreng, nggak ada yang something yang kayaknya gimana gitu kan ya. Benar. Jadi makanya dari awal kita mempackage si kembang bawang itu harus benar gitu loh. Jadi supaya kesannya nggak kayak nasi goreng modern, kesannya juga nggak kayak nggak kayak kekinian juga gitu loh. Jadi waktu buat itu awal kita buat gimana caranya supaya yang kirain masak di situ tuh udah 20 tahunan gitu loh atau apa. Jadi style-nya dibuatnya kayak kedai, kayak yang simple gitu loh. Oke, berarti Alam Sutra nggak pakai AC, kalau di Gading Serpong nggak pakai AC, modelnya kayak gitu. Sengaja itu. Sengaja. Kalau Peak pakai AC nggak tahan kalau di Peak. Peak kita harus pakai AC. Itu luar biasa sih. Oh jadi itu taktiknya juga ya? Kita lihat waktu awal untuk penetrasi nasi goreng itu satu nggak ada yang benar-benar jualan specialty nasi goreng. Betul. Gitu loh. Mungkin ada tapi nggak banyak gitu. Yang kita kenal nasi goreng yang kerobakan, yang udah legendary 20 tahun macam-macam. Malam-malam itu juga ada. Iya malam-malam kan. Bener. Jadi untuk specialty masih belum banyak. Oh lo ngeliatnya ke situ ya? Ya, hanya mempackage harus benar aja. Lu pakai jasa konsultan food consultant gitu nggak sih? Atau karena ada si Mario itu? Kita terus terang nggak pakai konsultan atau apa. Kita waktu buka kembang bawang tuh waktu benar-benar modal jalan, kita nggak bisa afford sebenarnya. Jadi kayak ya udah jalanin aja. Kalau salah kita ya benerin gitu. Udah simple gitu, simple banget kok. Kita nggak terlalu yang beruntungnya kita bertiga tuh nggak terlalu banyak mikir. Nggak overthinking. Ya, buka salah benerin, udah that's it. Nggak terlalu kayak itu bukan ya. Oh, kita harus begini, ada business plan macamnya, kita nggak. Iya. Buka dan pertama jadi itu nggak by design. Nah, nggak by design. Jadi benar-benar jalan go. Mesen peralatan salah, semua itu udah dari awal. Mesen peralatan salah. Oh iya, kayak sizing dapur macam-macam gitu ya, itu udah wajar ya. Iya. Jadi kayak awal-awal tuh nggak. Mari memang ada experience untuk masak, tapi running
kita bertiga nggak ada sama sekali. Tapi apa yang membuat lu percaya sama si Mario ini? Karena sepupu atau karena apanya? Lebih ke arah apa ya? Kita punya specialty masing-masing. Untungnya punya kelebihan dan specialty masing-masing. Jadi itu juga yang buat kita nggak terlalu banyak mikir juga gitu. Lu jalan, Ari jalan, Mario jalan, dan gue jalan. Go, jadi saling percaya aja. Nah, enak kalau kayak gitu. Ya, kebetulan kan itu juga sesuatu yang susah sangat dicari kan. Betul. Dan kadang saudara juga bisa ribut kan. Betul. Kita juga kalau ribut kita pastilah sering. Cuman maksudnya kita udah percaya, kita percaya apa yang lu kerjain, ya kan, dan lu percaya apa yang gua kerjain. Nah itu juga yang build brand Sportsy itu secara expansion, ya kan, kembangin brandnya itu lumayan pace-nya lumayan oke. Kita nggak bilang yang cepet banget yang enggak, kita bilang lama banget enggak. Kita selalu bilang pace kita tuh yang enjoyable buat kita aja. Total berapa cabang sih Sportsy mie kari ini? Sportsy sekarang 10 terakhir di SCBD dalam ya. berapa tahun? 2,5 tahun berarti. That's good. Ya, I think. ya. Jadi nggak yang cepat, Gimana kecil, banget, ya. betul. Yang cukup enjoyable aja kita bilang. Lu ada nggak maksain. Ada central kitchen berarti? Ada. Di mana? Ada. Oh kita Tangerang Kota. Itu central kitchen di sana semua. Apa sih yang lo bikin di sana itu? Mie-nya bikin sendiri? Mie-nya kita buat sendiri. Gue liat reviewnya tuh katanya mie-nya apa sih? Enak banget gitu loh. Sebenarnya kenyal apa gitu istilahnya. Gue belum coba ya. Gue belum coba. Jadi gue mau coba hari ini di depan ownernya langsung. Kita lihat ya bener nggak sih seenak itu. Gitu. Kalau mie itu biasanya ini sih selera orang beda-beda. Kalau mie ya, mie kan Jaksel, Jakbar, Jakut kan style berbeda banget. Oh ya? Oh beda banget. Anak Jaksel suka mie yang kayak gimana? Mie-nya kayak mie yang keriting kayak biasa. Kan kalau udah Jakut kan ada juga yang karet, ada juga yang tipenya lurus, ya kan. Jadi kan banyak tuh. Jadi sebenarnya kita jualan mie yang kita percaya itu kita suka awalnya. Jadi kita nggak terlalu ngelihat customer suka yang begini, ini nggak. Yang penting kita bertiga suka dulu, gitu loh. Baru sisanya karena akan susah kalau kita adjust ke setiap customer gitu loh. Jadi selalu kita akan jual mie yang menurut kita suka dan terutama yang Mario suka. Nah dengan itu, jadi kita nggak tergantungan itu jadi kayak style kita mie-nya, mie karet dan mie ininya. Yang hero-nya bukan mie-nya sebenarnya. Hero kan pasti yang lain ya, experience-nya, terus kuahnya atau macam-macam gitu loh. Jadi kalau jualan, anggap kita bicara jualan mie ayam kan? Iya. Kalau mie ayam kan kayaknya kadang bukan mie-nya doang, kadang kan dia punya bumbunya pas lagi udah diaduk semuanya dia ngerasa seperti apa. Benar-benar. Gitu. Mie-nya cukup pengaruh tapi nggak sesignifikan itu kalau itu my personal opinion ya. Gua cek di menunya gitu ya. Di sini ada mie sama bihun kari. Ada ayam, sapi, tahu, telur. That's it. Maksudnya dalam artian emang ini intinya adalah mie kari gitu kan ya atau bihun kari. Mie kari, bihun hanya sebagai optional aja. Tapi ada kan? Ada. Oke. Nah, mie kari ini ada ori, ada bara, apa bedanya? Bara itu dia sedikit lebih gurih, sedikit lebih pedas. Dan kita kan setiap ori dan bara punya level pedas ya. Mau normal, medium, pedas atau extra pedas. Oh bisa ini lagi. Ya. Berarti kalau bara nggak pedas? Normalnya udah ada pedasnya dia. Oh kalau nggak mau pedas sama sekali yang? Original. Yang original? Ya itu nggak pedas. Jadi anak-anak suka tuh lumayan. Nah karena gue gak suka pedas, berarti gue coba yang ori boleh ya? Iya. Anak-anak lah anggap aja gitu. Karinya kalau boleh tahu ya, lu tuh jenisnya kari yang kayak apa sih? Kan kari ada banyak loh style-nya. Iya. Kari yang apa nih? Ini yang agak susah dijelasin sih. Jadi kayak orang ini kari, bahkan yang kita bicarakan kari banyak kan, ada kari Medan, ya kan, ada kari Singaporean lah let's say, ya kan, ada kari India, kari Jepang macam-macam. Kita selalu bilang kari ini ya kari Indonesian style. Oke. Jadi nggak menyerempet kemana-kemana, kita selalu bilang di Indonesian style. Bahkan orang yang sudah coba kari Medan, kari Singaporean atau kari Malaysian atau Jepang atau Indian gitu, dia akan bingung. Ini karinya rasa apa sih sebenarnya? Agak bingung tapi cocok di lidah gitu loh. Jadi waktu itu Mario buat karinya itu satu style yang bisa diterima sama semuanya. Gitu. Jadi karena kan kari kan sesuatu hal yang sangat sensitif tuh. Bahkan kayak misalnya orang yang nggak suka kari, pas dikasih tahu ini kan, aduh kayaknya nggak suka
kayaknya nggak pernah cocok nih ada kari ya gitu kan ya. Tapi sama pas nyobain kita, kayaknya ini satu-satunya kari yang kok buat gue ngerasa masih bisa gitu loh. At least masih bisa makan kalau dia diajak temen atau apa. Karena menurut lo yang bikin kari enak itu apanya? Bumbunya, kuahnya, apa santan atau susunya atau apanya yang bikin enak? Kayaknya combinationnya sih, kita nggak bisa bilang salah satunya sih. Ya, combination yang bikin semuanya disebutnya apa? Kalau Mario bilang tuh bulat gitu loh. Jadi nggak satu particular bumbu gitu loh. Terima kasih untuk Cairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Cairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Cairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Mario itu kadang nggak, ini loh yang bikin ini, enggak. Dia cuman tahu outputnya. Bukan berarti dia nggak tahu belakang, dia tahu detailnya. Tapi yang dia aiming tuh golnya outputnya. Karena bilang, ini kita pakai gini, tapi kok biasanya udah nggak perlu tahu, ya kan, nggak perlu tahu prosesnya akan lebih pusing. Tapi kita outputnya mau begini rasanya, gitu loh. Ini yang buat punya perbedaan sendiri dengan karya yang lain gitu. Menurut Koko gimana gitu loh. Ya. Itu dia strong di Indonesian sih. Strong banget ya. Yes. Gue juga jadi penasaran ya, karena jujur gue sendiri mendevelop bumbu kari itu hampir 20 jenis ya. Jadi gue penasaran nih kayak apa nih gitu ya. Nanti kita coba ya. Kalau kari itu berarti lo gimana sih mendeliver dari si central kitchen ke cabang-cabang itu? Soalnya tadi berapa? 20 atau 10? Sorry. 10, oke. Amin kalau 20. Amin. Someday. 200 kalau bisa gitu. Amin gitu ya. Dari central kitchen itu lo mendeliver ke semuanya, mie-nya tuh berarti apa? Kayak beku gitu? Oh enggak, kita chiller semuanya kok. Ya. Cuman beberapa yang kayak kuah itu kan harus ada beku juga. Kuahnya beku berarti. Yes. Kuahnya beku diantar semuanya. Yes. Udah matang itu mereka di sana. Udah tinggal. Bukan bumbu yang dikasih air kayak gitu. Di lokasi ya dong. Nanti kan kalau kita bicara di Sporsi kan kita open kitchen kan. Pasti bisa lihat langsung semuanya. Oke. Gitu loh. Jadi kita itu waktu kita buka Sporsi itu by design gimana caranya supaya waktu di outlet itu bisa diproduksi makanannya semudah mungkin. Sorry, pertanyaan gue tadi. Dia tuh sistemnya kayak bubuk dikasih air direbus gitu kayak mie instan atau emang dia udah kaldunya tuh tinggal udah kaldu tinggal tambahin air. Oke. Ya, kayak kaldu udah kental ditambahin air. Tinggal ditambahin air, direbus sampai mendidih, masukin mie dan jadi. Tadi lo sempet cerita kalau lo open kitchen. Yes. Pantes dijiplak bro. Nanti kalau gitu. Oh itu kita udah umum kok. Open kitchen ada yang bawa ukuran meteran ke tempat kita ada. Demi apa? Ngukur meja tinggi berapa. Serius? Ya. Ada yang di depan usir. Dia di depan bar berdiri lama banget videoin ya. It's okay. Wah. Kita nggak masalah. Itu kan poinnya open kitchen. No. My opinion poinnya open kitchen itu adalah customer bisa melihat prosesnya. Bukan untuk lo dijiplak terang-terangan di depan lo bawa meteran bro. Itu gila itu. Ada kok, ada. Dan terus terang kita nggak keberatan sih sama sekali. Jadi kayak kita tuh ya udah nggak terlalu masalah. Nggak diusir? Enggak. Jadi sebenarnya ada ini loh, kita punya big goal ini, ada kayak apa yang disebut ya, kita mau ke depan tuh mau kemana gitu loh. Kayak kan lu bilang tadi lu nggak takut gini banyak yang jiplak macam-macam. Jadi kalau kita bicara big goal dari Sporsi apa, ya lu sekarang kita bicara makanan umum Indonesia apa aja sih yang umum lah. Berarti kan kita nasi goreng, ada rendang, ketoprak, gado-gado yang umum lah semuanya. Nasi uduk, ya kan, ayam geprek udah mulai normal semuanya. Kenapa nggak mie kari gitu maksudnya? Kalau mau jadi itu jadi suatu hal yang normal. Jadi hal mainstream. Yang jadi kita bicara jadi habit orang makan pagi, habit orang makan malam setelah pulang sekolah. Pulang sekolah juga ada buat anak-anak pulang kantor, ya kan? Pelan-pelan aja selama beberapa tahun. Lalu ntar lama-lama kan jadi siapa tahu jadi budaya gitu loh. Ya, gue inspired by dari si Doni Sauerselli kan. Dia bilang kan dari habit ke culture. Yes, itu actually benar banget gitu loh. Dan gue setuju banget kalau kita mau buat sesuatu yang long lasting,
harus masuk ke habit dan juga harus masuk ke budaya, ke culture. Nah, itu nggak bisa dilakukan oleh seporsi sendiri. Harus butuh butuh teman yang lain. Sebutnya apa? Kompetitor atau plagiator atau apapun itulah. Let's say bukan plagiator lah kita bilang, kompetitor. Karena kalau nggak ada kompetitor nggak ada diomongin. Iya sih, bener sih. Kita butuh itu. Dan aiming ke depannya semoga ada lebih banyak mikari-mikari gitu loh. Jadi biar udah mulai. Contoh beberapa brand coffee udah jual mikari, coffee shop juga jual mikari. Beberapa ada yang masukin menunya even di restoran-restoran yang umum gitu loh. Jadi kayak ada mikari. Bioskop waktu itu gue ngeliat ada mikari juga. Jadi kayak udah mulai common nih ya, gitu kan. Jadi kayak nice actually gitu loh. Kayak terakhir si Janji Jiwa kan buka mikari kan. Ada brand ya, brand mikari. Pas dia buka, aduh gila kita seneng banget. Jadi akhirnya ada yang buat brand besar itu meng-highlight mikari. Kita bukan, kita seneng banget gitu loh. Jadi sama mungkin buat kita tuh is a good thing gitu loh. Karena mikari kan suatu hal yang baru, bukan baru as a product ya. Tapi yang umum mikari yang produk itu jadi umum kan nggak pernah. Dulu kan specialty either itu Kari Medan atau apa adanya di Jakarta Utara ya kan, atau masuk ke model kayak Singaporean Kopitiam atau apa gitu kan. Tapi dari segi produk di Indonesia itu nggak sesuatu yang mainstream, yang umum. Nah kalau kita buat itu jadi mainstream, itu benefit ke semua orang gitu loh. Dan kalau kita bicara porsinya, kita bicara nggak se-Jakarta deh gitu kan ya. Masa cuma seporsi doang? Kan harus ada brand yang lain. Kalau kita bicara ada 10 aja, ya kan? Itu kan masih besar banget. Masih sangat-sangat besar banget. Itu gede banget. Tapi apa yang terjadi ketika misalkan anggaplah di mana-mana jadi kayak mie ayam lah maksudnya. Iya, betul banget. Gerobakan di mana-mana banyak gitu kan. Kalau itu terjadi, apakah tetap ada porsi untuk seporsi mie kari? Nggak masalah. Nggak masalah. Karena kita juga kan otomatis kan kita kan nggak diem di posisi itu doang kan. Jadi kan kita juga kan berkembang dengan adanya kompetitor yang lain kan. Ya. Tapi sama kalau kita bisa komunikasikan sesuatu yang kita tuh yang salah satu yang menjadikan mikari mainstream. Jadi selalu akan dikomparasi sama kita. Kita suka. Jadi mau bahkan sampai ada yang gerobakan mikari, kita seneng banget. Sampai itu untuk jadi mainstream gitu loh. Masih besar sekali lagi marketnya gede banget gitu loh. Cara berpikirnya beda guys. Jadi kita coba bisa belajar juga ya dari Andrew. Melihatnya jangan sebelah mata mungkin, tapi lo meng-aim something bigger gitu. Yes, karena produknya kan belum terlalu dijamah sama masyarakat umum, pemain F&B gitu loh. Kalau kopi banyak gitu loh. Kayak sekarang kalau masuk jualan kopi yang let's say yang saingan dengan yang giant kan agak susah, ya kan? Lu jadi invisible, nggak kelihatan tuh kalau di kita bicara di market gitu kan ya. Kecuali mau buka kopi ya kopi premium langsung gitu loh. Secara saingan juga udah banyak banget kan. Iya, bukan berarti nggak bisa gitu loh. Tapi lebih banyak kayak strateginya aja. Nah kalau kita bicara mikari, pemain aja kemarin kita hitung ya untuk Jakarta dan luar kota, itu pemain nggak nyampe 15. Sedikit. Iya, kita kan tahu loh siapa aja kompetitor kita. Kita ada tim sendiri untuk research kayak ini siapa, ini di mana, ini tuh dia produknya jualan di mana gitu. Setiap ada yang baru kita cukup aware gitu loh. Pas ngeliat, aduh gila. Dan semua di luar kota. Kenapa di luar kota? Kenapa nggak ada yang di Jakarta gitu loh? Jadi kayak bahkan sampai kalau misalnya ada yang buka di Jakarta, terus ada tahu orang ya, gue pengen ketemuan, yuk kita ini gitu-gitu. Kayak ayo buka di sini, kembangin gitu loh. Kita sama kayak gue sih pengen ngebantu juga gitu loh. Kalau misalnya emang dia mau buka mikari atau apa, why not? Gitu. Ya mungkin ya dengan masukan jangan logonya jangan disamain persis. Terus tolong mungkin juga jangan konsepnya jangan plek-ketiplek gitu loh. Jadi biar varian kan biar rame gitu loh maksudnya. Biar meriah lah industrinya gitu loh. Karena kesempatannya masih banyak. Lo pernah dengar itu nggak sih Bakmi Topia?
Bami Topia apa ya? Sorry, gue brand Oh, juga. belum. Dulu tuh gue suka banget tuh, cuman gue nggak tahu kayak dia tutup di mana, banyak tutup lah gitu. Maksudnya gue dulu suka kangen sama bakmi embe apa gitu ya. Foodtopia apa Bakmi? Bakmi-topia. Oh, Bami-Topia. Bakmi-topia. Itu enak tuh, cuman nah itu gue kalau mie mungkin gue mencari ya, aku mau coba mie apa gitu ya. Tapi kata dia Gen, sorry, nasi goreng gue belum pernah mendengar orang yang kita cari restoran nasi goreng yuk gitu. Kalau mie sih gue percaya banget ya kayak oh mie kari coba yuk kayak gitu kan. That's interesting. Terus lu di sini ada apa tuh, mie ori, bara, sapi, tahu, kikil. Kikilnya tuh kikil sapi yang apa sih kayak ya kikil kan, bukan masa bagian-bagian usus gitu loh, jeroan gitu bukan? Kikil sama urat kan. Aha. Ya kan kalau kita jualan spesifik kikil dan urat kan mungkin nggak menarik karena persepsi orang kan oh kayak gini. Nah Mari itu dibuat sedemikian rupa supaya orang nggak terlalu pokoknya dia buatnya bersih banget. Di clean up itu bersih banget. Jadi kalau pas lagi dimasak tuh kelihatannya masih cantik gitu loh maksudnya. Ya. Lebih ke situ ya. Karena kan ada orang yang suka kikil dan urat kan. Iya, gue termasuk yang suka banget kikil. Oke. Oh tadi ya terang. Kikil tuh gue suka banget. Tapi urat ada buat tekstur sih sebenarnya kan. Betul. Kalau urat nggak terlalu kikil sih. Ikan lebih ada cuinya. Kalau urat kan lebih kayak ada lembek kayak gimana gitu. Lebih mushy. Iya, betul. Dalam 2 tahun ini betul ya, 10 cabang. Apa sih rahasianya gitu lu bisa expand dengan normal, tidak berlebihan? Rahasianya satu, kalau kita bicara speed ya itu ada trust kan. Trust. Berarti kan trust juga kan ke orang, ke staff dan pegawai semuanya, store manager, area manager. Enggak cuman partner. Iya. Kita tuh tipenya yang senang kalau lu buat salah. Dan ini bukannya cuman basa-basi. Kita senang, kita pengen semua itu kalau mau buat salah di depan. Jadi biar dia belajar. Dan kita biasanya contoh paling gampang kalau kita bicara opening nih ya. Opening itu kan satu hal yang sangat mengerikan. Ya kan? Biasanya kita owner itu nggak akan ikut campur, tapi kita akan pantau. Ya, itu salah satu bentuk kita tuh kalau kita tuh mempercayakan hal operasional ke tim kita gitu loh. Jadi nggak tipe yang kita ini dikit salah, nggak. Banyak kesalahan kejadian pas malam udah beres baru kita briefing. Jadi kita pantau semuanya, kita pantau ini begini. Jadi ada kadang supaya lebih satu brand berkembang dengan baik kan harus kasih kepercayaan ke tim lah gitu loh. Tapi juga kan ada cost-nya. Nah, kita willing to spend that cost. Jadi cost itu ada waste, ada komplainan, ada beberapa hal yang nggak benar. Nah itu sebenarnya proses yang sangat bagus sebenarnya. Jadi kayak biarin mereka, biarin diomelin customer, biarin kita dapat komplain. Mendingan kesalahan yang parahnya tuh kejadian di depan, dibanding nanti pas udah panjang kejadian kecil gitu loh. Jadi biar di depan itu biar ada positifnya, mereka tahu pelajarannya, sama dia kan ngelihat oh ternyata pas lagi opening gini mereka owners percaya sama kita ya, meski buat kesalahan macam-macam kayak gitu. Salah satunya itu mengenai kepercayaan. Yang kedua ya pasti sistem manajemen yang bagus gitu loh. Dari tim lah, dari kita masing-masing divisi gitu loh. Untungnya itu kita punya divisi tiga orang yang punya skill masing-masing dan berjalan sama kayak gue nggak akan ikut campur urusan lo, tapi gue tahu apa yang lo kerjain gitu loh. Dengan adanya itu speednya akan berjalan. Dan juga kebetulan kita tipenya sangat sederhana. Sederhana tuh nggak yang terus kita dari ada profit gitu ya, terus kita kemana beli apa gitu, enggak. Kita bertiga tipenya bisa dibilang cukup sederhana sih, nggak terlalu neko-neko gitu loh. Jadi kita terus akan kayak dari awal kita masukin semua balik lagi gitu loh. Profitnya itu nggak bootstrapping, jadi nggak tarik lah. Makanya kita akan buka outlet kalau memang ada. Kalau ada modalnya, jadi kita nggak perlu kejar. Oh ini nih kita harus kelihatan growth-nya nih, growth ini sebelum kita nggak kayak gitu. Kita nggak tipe yang secara statistik ini dengan ada tahun ini kita harus growth berapa persen gini enggak. Kita buka apa yang kita nyaman buka aja timingnya. Berarti lo nggak ada investor kayak gitu-gitu? Enggak, masih kita sendiri. Masih bootstrapping sendiri. Yes. Bahkan waktunya kan cukup lama. Still masuk akal. Masuk akal, betul. Dan normal, wajar, dan it's cool. Itu tetap keren gitu. Nggak terlalu yang berlebihan atau gimana. Benar. Ketika lo buka cabang seperti itu gitu ya,
Dan lo bilang kan pakai uang sendiri, maksudnya dari hasil dari perusahaan itu. Gimana cara lo menentukan kayak apa ya? Maksudnya buka di mana gitu? Next tempat. Milih tempat tuh gimana sih? Cukup beruntung kita karena selama kita buka itu kita dapat offer beberapa, ada yang approach kita via DM. Oh nih kita ada tempat di sini. Nah jadi kita karena kita juga network kenal siapa itu nggak ada waktu itu. Jadi kita berdasarkan itu gitu loh. Sesimpel banget sih, bener-bener kayak nggak terlalu ribet. Mereka tawarin, kita survei, cocok, ya sudah. Gitu aja. Cuman surveinya itu memang cukup intensif ya. Jadi kita bisa kalau survei lokasi mau itu siang, sore, malam dong. Dan itu juga akan di-repeat di weekendnya gitu loh. Lihat trafficnya, lihat arah kita, stress levelnya pas kita kalau misalnya mau parkir macam-macam gitu. Jadi ada disebutnya ada parameter tersendiri kalau kita survei untuk menentukan suatu tempat ini bagus atau enggak. Iya. Bukan berarti tempat sepi dan nggak menarik itu nggak bagus gitu loh. Contoh waktu kita buka Gading Serpong kan banyak dikasih, lu yakin mau buka di sini? Ini tempat yang sangat ruko yang nggak bakal orang sentuh. Kita pilih di situ. Akhirnya Jalan. Kenapa lo memutuskan gue yakin di sini gitu? Padahal orang bilang enggak. Satu, kebetulan memang kan itu brand kedua, outlet kedua kan. Kita ada traction dari outlet pertama. Waktunya nggak terlalu jauh. Sama sizing tempatnya secara operasional cocok dibanding ruko-ruko yang kecil-kecil, tapi dia satu lantai tapi panjang. Terus tempat parkirnya ada. Dan di area yang nggak terlalu stressful. Dan kita tuh selalu suka di area-area yang nggak terlalu banyak macam-macam ada makanan, kayak ruko-ruko yang ramai banget gitu. Kita nggak terlalu suka gitu loh. Karena kan biasa orang mau buka di sini loh karena ramai banget nih semua tujuan makanan. Kita bahkan kadang menghindari karena bikin orang lebih susah pilih makanan. Jadi kalau tempat sepi kayak ya udah ada yang cuma ini gue beli gitu. Nggak jadi destination. Kalau kita bicara udah stand alone sendiri, dia udah tahu mau ke situ ya kan, dan juga nggak ke distract dengan yang lain. Ya, tapi kan harus ada foundation bawahnya kalau untuk membawa orang ke sini kan ada lagi caranya. Makanannya enak dan lain-lain. Ya. Oke. In terms of marketing, apa sih yang lo lakuin? Kenapa sih sampai orang jadi beli lagi gitu? Kita seporsi mie kari bisa dibilang 98% organik. Wow. Jadi kita pernah hire beberapa influencer ya kan, untuk awal kita kenalin. Nah itu juga kenal dari teman kita Micro awalnya. Terus yang terakhir kita hire influencer tuh untuk Gading Serpong, betul kedua kita itu Matthew. Shout out to Matt, Happy Matt Sam ya kan. Itu juga bantu kita untuk bilang oh ini atau kita di Gading Serpong udah buka gitu loh. Cukup membantu. Setelah itu udah kita tidak ada biaya untuk KOL atau influencer lainnya. Seminim itu ya? Berarti emang makanannya enak berarti nih? Enak relatif lah. Banyak orang selera lah. Tapi mungkin apa ya? Comforting mungkin yang lebih dilihat gitu loh. Dan juga sebenarnya secara konsep tuh ada. Konsep tuh kenapa kan kadang orang bingung ke kita. Kayak lu cuma jual mie doang kan? Kok somehow sampai sekarang 2 tahun buka ke yang atau kesekian, kok masih ada aja yang datang, masa ada kayak tertarik untuk datang gitu loh. Gitu loh. Jadi sebenarnya ada konsep behind that gitu, secara by design gitu loh. Ada how-nya itu ada sebenarnya. Apa how-nya tuh apa? Biar kita belajar nih. Agak panjang cuman ya nggak apa-apa. Poinnya kita apa? Poinnya. Jadi seporsi mie kari itu secara singkatnya kita nggak jual produk. Apa yang dijual? Kan kita jual, kalau kita bicara jual produk kan cuma jual mie kari kan. Betul. Mie kari pakai kuah, kan. Dan menu kita kan nggak banyak, bener-bener sangat disebutnya single product konsep gitu ya. Yang kita jual tuh lebih ke arah simplicity. Gitu. Simplicity itu maksudnya kalau masuk ke tempat kita semuanya simple, semuanya sederhana, nggak terlalu banyak mikir. Karena menunya atau karena apanya? Semuanya, menunya the way kayak waktu kita cara setup tempatnya, ya kan. Dari lampunya, dari kita bicara bahkan dari sampai kita ke packaging ininya, cara kita masaknya semuanya. Jadi waktu orang masuk ke kita itu ngerasa kayak punya masuk ke area lain gitu loh. Yang dimana kalau sekarang kan situasinya banyak orang ada stres lah, ada burnout, ada macam-macam kan, agak sedikit kayak di
edgy dibilang, kayak sedikit sensitif banyak orang kan sekarang. Itu ada penjelasan lagi. Jadi kayak kita create porsi Mikari itu secara by design supaya mengurangi stres orang yang makan. Mengurangi stres orang tuh bukan berarti makan itu langsung stres hilang, enggak. Cuman supaya pas masuk apapun yang flow-nya dari kalian masuk pintu atau even dari parkir itu lebih santai. Berarti di tempat lo nggak ada tukang parkir, bro? Ada kan ketemu tukang parkir stres, bro. Ada. Maksudnya meskipun itu di stres tapi ada tempat parkir nggak? Ada. Nah, meskipun emang dia nggak ada tempat parkir penuh. Berarti kan filter satu udah kepotong tuh, udah lewat tempat parkir, stres lah dia. Yeah. Pas masuk pintu, pas dia order, pas dia duduk, pas dia terima makanan, pas dia lagi makan, mau ngambil tisu, mau ngambil mangkok, mau ngambil sendok atau apa, bahkan sampai dia setelah makan abis itu pas keluarnya. Jadi flow-nya kita setup seperti itu gitu loh. Jadi kita jual experience yang mengenai di luar udah pusing, udah stres, masuk ke tempat kita is so simple. Kadang somehow orang butuh itu gitu loh. Itu yang sebenarnya kita jual. Tapi ya produk ya harus perform gitu loh. Kalau maksudnya. Ini orang nggak mau balik lagi dong. Yes, harus perform. Kecuali masuk dalam bisa sambil pijet misalkan. Iya. Dan juga sama kayak kita jual cuma Mikari doang kan. Kita nggak jual yang banyak macam kan. Kita selalu patokannya kayak makanan-makanan legendary lah gitu loh. Contoh paling suka makan mie ayam mana? Iya sini depan Matraman nih. Paling suka dari kecil. I think yes. Sebenarnya dulu ada di kampus gua, namanya apa ya, bakmi bahagia apa bakmi istimewa, gue lupa. Tapi sayangnya tutup. Menurut gua tuh belum ada yang ngalahin itu ya. Menurut gua, tapi sayangnya tutup. Sekarang favorit gua ada di sini Matraman, namanya mie kangen ya, kalau nggak salah. Mie ayam kangen. Kalau kita bicara makanan favorit. Makanan favorit nggak mesti mie ya? Apa-apa. Mie kan tadi udah. Oke. Sorry, gue pikir nih makanan favorit nasi Padang sih ya. Nasi Padang. Terus satu mie. Anggap ada 2 itu ya. Itu kalau mie nggak. Actually kalau yang favorit second sih biryani sih. Biryani, oke. Di mana? Biryani di mana? Yang paling sering makan? Di Bandung. Di Bandung. Dan gue di Jakarta. Enggak, orang Bandung. Gue juga orang Jakarta. Gue bela-belain ke sana sebulan bisa 2 kali, cuman buat makan biryani habis itu pulang. Gitu. Serius, seenak itu. Wow. Seenak itu. Gue bela-belain datang. Ada satu kepikiran kayak kita ada konsep dulu waktu kita buat ini. Kita selalu mikir kan kalau kita bertiga nih, kita nggak terlalu suka makanan neko-neko. Jadi kita selalu makan yang cari comfort, mau itu yang kita jual sekarang bahkan tipenya semuanya. Lalu kalau ke sana, anggap mie ayam lah sih. Ada berapa menu? Yang gue sebut tadi maksudnya, I think cuman 2 jenis. Iya. Terus udah berapa lama? Lama tuh kayaknya dia. Bisa 20-15 tahun kan? Maybe yes. Ya. Terus kalau lu ke situ, lu bakal pesen yang lain nggak? Apakah selalu pesen yang sama? Udah itu aja sama. Berarti ada defaultnya dong. Betul. Ya kan? Jadi orang sekarang kalau kita ngelihat orang buka satu bisnis, ya kan? Kok kayaknya banyak macam ya, harus buka ini kayak model. Cuma kalau kita bicara, gue pengen bisnis gue sustainable. Ini ngelihat referensinya kemana? Kalau ngelihat bisnis sustainable, lihat referensinya ke yang sekitar kalian yang tiap hari kalian makan dan bisnis 15 tahun atau more. Berarti apa? Mereka jual nggak banyak kok. Emang lu bisa ke tempat Mikari lu, ke mie ayam, Pak, kok nggak ada menu-menu lain sih? Gitu. Pakai travel kayak pakai apa? Enggak gitu sih, nggak kan? pernah sih. Dan lu nggak bakal berani kalau cincinya atau siapa agak galak tuh biasanya. Enggak sih. Satu itu, iya kan? Jadi somehow menu yang terlalu banyak juga nggak terlalu, karena somehow kalau udah kunjungan ketiga atau keempat, lu pasti punya default order. Iya, setuju. Nah itu yang kita simplify di kita. Jadi waktu kita awal kita pesen, meskipun awal mereka akan tanya beberapa, tapi kalau udah ketiga kali kita pengen gue ke situ dari order gue nggak akan pusing. Itu aja. Dan udah. kita percaya ada default order setiap orang. Setuju. Meskipun dia udah anggap ada berapa item, dia nyoba 1, 2, 3 gitu berbeda. Entar yang keempat pasti akan balik ke antara 3 ini lagi. Jadi lo berpikirnya ke situ. Dan akan creating that habit masuk ke situ. Gitu lah. Nah itu yang kan balik lagi kayak makan nasi Padang, emang pernah makan berbeda nasi Padang biasa akan sama-sama aja. Iya, biasanya tau nggak nasi Padang gue pesannya biasanya ya either kikil, atau nggak dendeng batoko.
Udah, dua Kan itu kita biasanya. bicara ditaruh banyak loh. Enggak, milihnya udah dua itu Iya, aja. Betul. meskipun dia pilih banyak, pasti lu bilang kayak gue makan di pagi sore, terus pas ini bawa aja. Bener. Gue mau So cuma ini akan ada yang doang. order. Iya. Kalau dari kita selalu pengennya kalau udah pesen satu, bukan maksudnya kita buat satu produk tuh yang memang ini this is ya our product. Kan bingung kenapa lu berani? Lah itu 15 tahun 20 tahun jualnya sama. Itu terus, Kayak betul. jual bakso juga jual bakso doang, Iya. ketoprak, gado-gado. Yang itu yang dimana yang kekinian 2 tahun beres. Ini 15 tahun masih jualan kok. Bener. Apalagi yang kayak misalkan gue kayaknya dari TK tuh abang Ya. masih jualan. Yes, betul. Sampai udah tua tuh sekarang. Soto Oh, apa yang soto. paling suka? Soto ya, soto Ambengan, Lamongan. Misalnya Pak Sadi atau Mamat atau apa gitulah yang Ya, lumayan misal banyak lah. kan. Misalnya ya. Kita ke situ kan nggak pernah nanya, "Bah, kok nggak ada inovasi apa dari sotonya?" Nggak mungkin. Itu aja emang Nggak kepinginnya mungkin. itu. Kita terima ke situ karena mau makan soto. Nah, itu yang kita mau buat gitu loh. Kebayang. Maksudnya. Bro, ini dari tadi kita ngomongin, gua jadi lapar gitu loh. Oh, oke. Kita cobain ya. Kan ini sambil mau dibikin butuh waktu kan. Ini jadi Iya. gimana? Harus direbus atau diapain? Iya, jadi sebenarnya kita cuman kan ada kuahnya, kuah yang kentalnya itu direbus dengan 300 ml. 300 ml. Ya, sampai dia mendidih, masukin sebenarnya dari awal juga bisa masukin ayam, masukin lainnya. Baru terakhir tinggal masukin telur dan kondimennya kecil-kecil. Oke. Udah hanya itu aja. Lu suka itu gak sih? Kalau kari harusnya suka rempah-rempah dong. Kita lumayan suka tergantung rempahnya apa. Nah, lu cobain. Ini apa? Cai masala. Cai masala. Nah, silakan bro, cobain. Ini agak pedes gak biasanya? Suka ada yang pedes? Enggak tahu, bukan gue yang bikin actually. Oh enggak. Kemarin gue coba yang ada di Asta, pedes lumayan. Pedesnya pedes gitu. Ini enggak sih, Ini tergantung nice kan kok. mau bumbunya seberapa banyak kan. Iya. Lu untuk haki sendiri daftar berapa kelas gitu bro di situ? Oh, ada beberapa kita. Jadi Nggak ada cuma dari satu kelas kan? Iya dong. Nah, Yang jelasin pasti kan dong. 43 udah pasti kita bicara dine in kan. Teman-teman nggak semuanya ngerti. Mereka pikir daftar udah selesai. Padahal ada kelas-kelas. Boleh bantu jelasin nggak? Kan ada mencakup takeaway, berarti kan takeaway ada packaging. Nah, packaging juga perlu kan. Berarti kan kita ada bicara logo dan ada kayak brand kita di situ kan. Nah, berarti yang satu selain brand itu kan kita bicarakan merek yang dipakai di restoran, ya kan? Misalnya brand A gitu kan, ada namanya, ada Sporsi lah misalnya gitu. Nah, satu lagi kan ada brand yang nempel di packaging, ya kan? Nah, itu sebenarnya kalau misalnya itu dua hal itu harus didaftarin, yang di packagingnya juga. Paling gampang kayak kopi lah. Kayak kopi, misalnya kopi dia punya coffee shop, ya kan? Dine in, ya kan? Berarti kan ada mereknya dong. Ya, udah daftarin udah. Kalau nggak salah kelas 43 deh, kalau nggak salah. Ya. Lalu ada juga dari packagingnya. Nah, packaging juga harus ditempelin. Ini yang sangat basic ya. Packagingnya harus didaftarin karena apa? Kalau dia nggak daftarin, kalau misalnya ada satu brand pakai namanya brand A juga gitu misalnya di packaging ini, tanpa dia belum daftarin dia bisa pakai. Karena hanya packaging. Jadi yang packaging kalau dia pakai ternyata bisa, dia nggak boleh yang ke yang dine in ya. Jadi punya kayak dunia yang berbeda tuh dia. Kelas packaging ada berarti ya? Ada, tunggu. Kalau nggak salah kelas 16 atau, aduh gue mesti cross check ya. Ada beberapa gitu loh. Iya. Kalau nggak salah ada 4 kategori deh yang harus. Yang harus wajib ya? Iya. Itu yang lo ingat apa kira-kira? Yang pasti satu itu soal brand, ya kan? Yang dimana brand itu berarti kan ada kafe atau restoran atau warung, ya kan? Terus kedua packaging. Itu 43 ya kayaknya. Iya, 43. Yang satu lagi packaging lupa berapa ya? Tapi as produk kayak gue sendiri gue daftar di kalau nggak salah di 4 kelas deh gue malah. Iya. Kayak di yang kering, yang basah. Oh iya itu ada kayak gitu kan. Iya. Terus even toko juga gue daftarin kayak gitu kan. Kalau someday kan nggak pernah tahu kalau lu bahkan buka toko. Betul. Ya. Jadi ya udah daftarin aja. Cuma kan nggak semua UKM pertama ngerti ada konsep kelas begitu. Terus andai kan mereka ngerti kadang biayanya juga lumayan loh kan harus ini. Betul. Terus kemarin gue lupa ketemu sama siapa ya. Aduh maafkan saya lupa. Bintang tamu gitu. Jadi dia pas udah berapa tahun nggak bisa dipakai mereknya. Oh, akhirnya dia daftarin, dia daftar banyak merek dengan banyak kelas untuk nunggu mana yang keluar duluan. Oh gitu. Sampai segitunya. Iya. Karena kan nunggunya kan lumayan lama. Bisa 2 tahun kan. Oh ada ya? Bisa 2 tahun. Bisa 2 tahun kalau tergantung ininya ya. Kadang bisa setahun atau lebih. Betul. Gitu. Pokoknya maksimum 2 tahun. Iya betul. Katanya. Gitu. Kalau sosial medianya nih, gue lihat tuh kayak apa sih? I don't know, kayak ada sometimes apa sih kayak melankolis.
sometimes Story ya. story lebih ke situ gitu ya. Kenapa sih? Karena kita kalau lihat mungkin sosial media kita 6 bulan terakhir lah ya, sewaktu kebetulan Hujan lah dibahas gitu. Iya. Bosen gak sih kalau kita bicara makanan terus? Setuju. Gitu loh. Dan terutama makanan kita kan, jadi ada pro and con ya. Kita jualan makanan sederhana gitu loh, kayak bukan simple food lah, dan juga single product konsep, cuman mie kari doang. Kalau kita cuma mie kari, masih kita pengen lihat foto mie kari terus. Even kayak mungkin di story gitu ya. Iya. Kan kasarnya misal lu slide, iya gue tahu lu jualan apa, lu nggak perlu kasih tau gue lagi gitu loh. Nah, secara brand mungkin nggak bagus kalau kita sodorin terus gitu loh. Misalnya kita kayak suapin yang lihat tuh itu terus gitu loh. Bro, wanginya udah kecium banget ini. Oh, wow. not bad lah. Nggak konsen ya. Justru itu salah satu kenapa kita open kitchen. Jadi pas masuk kita ada kecium banget. Bener guys, wanginya enak banget guys. Jadi penasaran kayak. Lanjut bro, silakan. Sampai mana? Sosial media, hujan. Ya, ada yang bilang konten lu kayak konten bukan brand restoran ya, kayak kontennya fotografer, kayak kontennya orang. Kayak kontennya orang post punya bener. Dia punya story-nya dia. Itu yang memang angle kita. Kalau kita ngelihat berapa post terakhir bahkan banyak, kita nggak ada produk loh. Lihat deh di IG kita gitu loh. Kita memang menghindari. Nah itu salah satu benefitnya single product konsep. Jadi kita bisa bermainnya lebih banyak gitu loh. Plusnya itu, minusnya lebih susah. Karena kan kita jualan satu nih. Jadi kita secara creativity, secara komunikasi itu sangat susah. Dan harus benar-benar buat sesuatu yang nggak ngebosenin. Jadi secara sosial media dibuat itu sebagai kayak orang gitu loh. Awal tetap kita ada produk, tapi pelan-pelan kita mulai transisi. Ini idenya siapa sih? Tim lah, idenya tim kita. Idenya tim, ya, bukan kita ada tim digital juga. consulting khusus atau apa? Enggak. Ada sedikit, gue ada background desain komunikasi visual di cafe, lalu gue pernah juga di agensi iklan. Lo pernah kerja di situ? Tapi dulu, jadi beberapa ya mungkin secara foundation gue agak paham sedikit-sedikit gitu lo lulusan kampus mana sih bro? UPH, Universitas Pelita Harapan. Iya. Itu yang ini ya katanya banyak keluar jadi pengusaha ya? Enggak, itu Prasmul. Ya? Prasmul bagus kok, keren. Ya, semua masuk FMB Prasmul. Lulusannya luar biasa. Pada begitu ya? Yes. Oke. Terus lo jadi main di digital agency? Bukan digital agency, dulu nggak ada digital. Dulu masih zaman dulu. Dulu belum ada ya? Belum ada digital. Ini guys dia belum ada digital. Aslinya nih wajahnya terlihat sangat muda sekali loh. Iya, dulu pokoknya masih old school. Karena kebanyakan makan kari kayaknya ya? Jadi sehat kayaknya. Gimana? Terus terang gue bertiga waktu terjun kita nggak tahu suka apa nggak bisnisnya. Cuman waktu terjun ternyata kita suka bisnisnya. Suka maksudnya kan sering ketemu orang, dinamis ya kan. Terus problem pasti banyak. Tapi kita cukup suka problemnya gitu loh. Itu mungkin yang buat kita bertiga senang sama kerjaan kita. Gitu. Kita sangat senang, kita sangat suka kerjaan kita. Jadi nggak kayak kebeban ini ada masalah lagi atau apa. Ya mungkin itu kali ya yang buat kita bukan awet muda ya, tapi maksudnya seneng aja gitu maksudnya. Jadi maksudnya banyak masalah makin muda apa gimana maksudnya? Kalau lu suka sama kerjaan lu aja. Intinya bukan masalahnya tapi suka. Yes. Tapi kan pasti setiap kerjaan pasti ada masalah dong. Jangan dong. Iya dong, pasti ada tantangan atau apa. Berharapnya jangan ya. Gue masih nyambungin sama yang hujan tadi ya. Hujan. Pas lo ngomong hujan gitu ya, gue tuh langsung inget juga actually sama kenangan gue dengan hujan. Iya. Walaupun gue tidak mendengarkan pesan lo sama sekali, tapi gue relate sama memorinya gue gitu ya. Interesting ya. Coba nanti itu memang. Gue coba deh kapan-kapan gue relate ke sana kali ya. Cuma memang masih panjang sih PR-nya. Jadi itu kan baru komunikasi awal. Udah jadi nih. Oke. Silahkan. Boleh dibuka. Ini gimana nih bro? Mohon dijaga. Ini lu kalau take away begini berarti? Kita take away itu biasanya mentah kayak begini gitu loh. Kalau take away berarti mentah. Yes. Ya iyalah kalau nggak melar ya. Betul. Jadi kita meskipun via Gojek atau Grab, kita pasti dia disebutnya buat sendirilah. Maksudnya ready to cook jadinya. Jadi gua tuh waktu itu
pertama kali gue ngeliat pengen nyobain tuh di Peak. Oh, oke. Gue lagi bawa anak gue yang Oh, umur oke. 2,5 tahun gitu Iya, lah. Jadi kayak ribet udah pulang aja lah kayak gitu kan. Nah akhirnya sekarang bisa kesampean nyobain. Wah, saya cium dulu. Oke, ini iya ya, apa ya yang mirip ya? Kayak sesuatu yang familiar. Pasti banyak orang udah bilang kok. Oke. Pakai ini. Kalau cabai kan nggak suka pedes. Oke, cabai jangan ya. Ini nggak pedes nih ya. Biasanya kita jadi kalau tahu telur biasanya terserah yang di rumah biasa mau potong atau nggak potong terserah selera. Oke. Dan kita selalu encourage people kalau beli takeaway kita, kalian bisa campur apapun. Mau campur pilus boleh, campur Iya sih. gorengan, mau campur bakso goreng atau apa bebas. Jadi enjoy ya semaunya gitu loh maksudnya. Nggak perlu ada nggak boleh pakai ini nggak. Itu Ini feel free to Seporsi mix berapa everything. harganya? Kalau yang original kayak kita range-nya kalau pakai tahu komplit ya kita bicara ya, itu berarti 45.000, 48.000 ya. Sampai 75.000 ada. Kita bicara kalau udah sapi ya, sapi kan lumayan. Ini ada nih, petunjuk, tuangkan bumbu, kuah, ya pokoknya ada detail banget lah di sini lah. Penyimpanan sebaiknya dimakan di hari yang sama seporsi. Oh, ada batas airnya nih ya. Iya, kalau kita mau batas air kalau misalnya kita nggak ada, karena kita nggak ada measuring cup kan. Ya. Kadang-kadang di apartemen atau apa. Ini batas air kalau mau masukin ke pancinya. Guys, kita akan cobain seporsi mie kari di depan ownernya langsung. Ini jujur nih ya, enak gue bilang enak, enggak, gue bilang enggak gitu ya. Kita cobain. Kayaknya tahunya kayaknya beda lu ini. Kayak tahu Sumedang. Iya, jadi dalamnya jadi tahu itu buat untuk menyerap sama tekstur sama menyerap karinya juga. Iya, tapi ini kelihatan kayak premium gitu loh tahunya loh. Apa sih kayak lebih agak cantik gua nggak ada. Iya. Lo tau gak sih gue ngomong keluar kata apa tadi? Ganteng. Iya. Lo tahunya ganteng gitu. Oh ya, hati-hati baju putih. Nah, sebenarnya kita tadi kita nggak bawa ini ya, nggak bawa ininya. Gua cuman disangkain wah jujur ya. promo. Baju putih gua tuh aduh udah banyak banget lah yang jadi korban lah. Ini masih panas berarti nih. Ya kita terkenal cukup panas. Panasnya lumayan. Ini kalau orang makan di tempat lo disuguhnya begini atau di mangkok? Tergantung tipe outlet kita. Kalau kita bicara outletnya full outlet kayak ruko, kita pakai mangkok keramik. Oke. Kalau tipenya kayak food court, kayak contoh Central Market atau Living World, tipenya pakai paper bowl. Pakai paper ya, ini. atau tipenya yang secara outlet SCBD terakhir kita. SCBD karena outlet kita kecil, kita nggak ada area cuci mangkok lagi. Akhirnya Nggak ada buat ngeringin mangkok lagi. Jadi kita pakai ini juga. Oh, gara-gara itu. Ya tergantung tipe model outletnya aja sih. Kapan buka yang terakhir itu di BSD? SCBD. 2 minggu lalu kurang lebih. Boleh? Yes. Wah, congrats kalau gitu. Selamat. Yeah. Bro, sewa di sana habis berapa? Oh, yang kita soalnya nggak terlalu, kita kecil cuman 40 meter persegi dan juga cuman 20 seat. Dan kita dapat areanya tuh area pinggiran. Meskipun pinggir jalan, tapi bukan area dalam SCBD Parknya. Kita kan SCBD Park. Iya. Bukan di dalam yang lagi rame. Kita benar-benar kayak tersempil yang kayak nobody. Iya, gitu tetap nggak murah pastinya kan di sana. Bisa dibilang umum sih. Umum. Iya. Lo buka cabang di mana-mana itu emang untung kan, bukan karena lo mau ekspansi aja kan? Cukup oke. Profitable lah. Profitable kalau intinya. Nggak kalau mungkin bisnis buka nggak cabang. profitable, kita nggak bakal buka cabang. Nggak ya, belum tentu. Siapa tahu Anda mau cuci uang. Bisa jadi. Oke guys, kita Silakan. berhenti ngomongnya. Kita akan cobain seporsi mie kari. Kita cobain tahunya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya ya, familiar ya. Familiar. Karinya nggak terlalu yang Lebay. Yes. Coba mie-nya sekarang ya. Tahunya enak loh, gue suka nih. Karena kebetulan gue penggemar tahu gejrot. Oh gitu. Wah. Iya, kurang lebih cocok tuh. Kan dia emang fungsinya buat nyerap kan. Benar-benar. Nah, sekarang kita coba mie-nya ya. Iya, benar kena. Sudah nasib, sudah. Kita cobain guys, bismillah. Oh ya. Ini kalau ini apa? Mie karet atau mie apa nih namanya? Itu mie keriting. Mie keriting. Ya. Panas. Kita terkenal panas sih soalnya. Karena di outlet kita kan dingin banget biasanya. Dan ini dibuat kan benar-benar kayak fresh dari pas masak. Oke, gua relate sekarang karinya rasa kari yang mana. Menurut gua ya, Yes. karinya mirip itu tau gak sih?
Indomie, Yes. Indomie kari. Bukan cuma bilang ya tujuan aimingnya ke situ pertama. Cuma sekarang udah jadi umum kita tuh di komparasi selalu bilang ini kayak Indomie kari tapi versi level up. Kalau versi kayak gini. Kalau Indomie kari kan versi instannya. Iya, Ini iya. versi kayak made from scratch-nya. ini actually gue ada bumbunya, hampir persis kayak Oh, begini. iya. Gue namain itu based on history gitu ya. Gue kasih nama ASEAN. ASEAN, oke. ASEAN kari. ASEAN ini ASEAN, Oh, oke. Southeast Asian. Kenapa? Karena awalnya itu dari kari Jepang. Tapi ada penyesuaian pas Iya. masuk ke sini. Iya. Sehingga rasanya, in my opinion, Iya. flavornya akan tercipta seperti ini. Iya. Dan ini, which is good, enak, udah proven, terbukti sama lidah Indonesia dan mereka suka kan. Mungkin karena sesuatu yang familiar lebih gampang diterima mungkin. Gitu loh. Waktu kita awal coba ini sebenarnya nggak ada aiming untuk kita harus buat kayak sini, enggak gitu loh. Karena awalnya kita cuman ngeliat ini mungkin itu karena kita mungkin cukup familiar, jadi buat kita ini bisa diterima dan cukup umum gitu loh. Enak-enak. Nggak terlalu yang complicated rasanya, nggak terlalu yang kayak terlalu ini layering, nggak, benar-benar hanya simple, bisa diterima, comforting, Iya sih. umum. Udah ada penggemarnya juga. Ya, dan kita bukan bicara disebutnya, yang suka lah saya. Range-nya banyak jadinya. Range dari anak kecil sampai orang yang udah berumur juga masih bisa makan gitu loh. Kuning telurnya. Masih apa sih istilahnya kayak yang itu loh. Kayak 3/4 matang apa sih istilahnya? Iya. Bukan onsen juga, bukan, jadi kayak setengah sedikit, ada nggak kayak matang banget gitu loh. Ya. Wah, ini enak loh. Wah, habis Cuma ini sih. sudah agak lembek sedikit kayaknya. Apanya? Mie-nya. Karena Masih mungkin oke kok. tadi satu mungkin panas banget, ya kan. Kalau ditutup dia akan matang lebih cepat. Nyerap juga ya. Iya. Tapi Matang enak mie-nya. Enggak terlalu yang mungkin tipenya enggak yang enggak yang sophisticated, complicated atau apa. Tapi tipe yang misalnya mau makan sini, ya yuk gitu loh. Ngerti tipenya. Benar. Enggak kayak yang mau makan bisa gitu loh. Jadi enggak yang sangat-sangat simple gitu loh. Misalnya gue ajak lu misalnya, ayo makan sini yuk, lu nggak mikir kayak, aduh males cuma kayak, ayo makan sini, ya udah ayolah gitu loh. You know what? Kayak no-brainer gitu. Gua kepikiran, tau gak sih, enggak, ini ide aneh aja sih. Gue kepikiran di tempat lo dikasih peringatan, baju putih dilarang masuk. Kita udah pakai ini kan, kita selalu sediain. Oh iya, gue lihat. Lu nggak bawa tapi ya? Enggak bawa tadi. Anda jahat sekali. Sorry. Sama giliran kesini nggak dibawa, dan benar gue jadi korban nih. Tapi nggak, noda kecil itu gampang bisa hilang kok. Jadi kenapa sih lu kasih itu tuh emang bener mikirin untuk orang yang Iya, itu begini? angle pertama bukan promotion, bukan yang kayak bentuk semacam kayak gimmick atau promo. Iya. Pertama itu fungsional. Benar-benar fungsional. Tapi orang mau pakai begituan. Justru mereka sekarang banyak yang pakai, terutama kantor udah pasti, karena pakai bajunya lumayan ada kemeja biru atau terang, itu fungsional banget. Akhir-akhir ini jadi lucu-lucuan. Which is is good for us, karena itu kan tipe Emang kayak lucu marketingnya sih, juga. sih. Cuman Kayak kurang panjang aja menurut gue ya. Kenapa? Kurang panjang. Karena kalau duduk kan masih ke cover. Oh gitu. Iya, bahkan ada yang iseng-iseng naik motor pakai gitu-gitu. Ngapain? Ada yang iseng-iseng kayak lagu Sal Priadi tuh, yang bunga matahari, ya kan, jadi kayak bunga mataharinya. Kayak gitu-gitu. Jadi gimmick yang nggak sengaja diciptakan oleh tamu gitu maksudnya. Karena kan ini ada ayamnya itu juga pertama nih. Awal untuk ya kayak service juga kan, kalau supaya ini kan. Karena itu kan kosnya lumayan mahal sebenarnya. Mahal? Lumayan mahal kan kertasnya kan berbeda. Itu kan apa spoonbon sih? Pakai kertas apa tuh yang buat minyak atau apa gitu pokoknya gitu. satu ya. Dan akhirnya dari awalnya untuk fungsional jadi banyak, bahkan ada orang yang pakai baju hitam mau pakai gitu loh. Ngapain? Meskipun kita nggak tawar, kita selalu tawarin pakai baju putih kan. Tapi kalau orang pakai baju hitam mau pakai kita kasih. Kita kan nggak mau lu pakai baju hitam, masa gue tawarin kayak kesannya kayak lu sengaja banget gitu. Enggak. Tapi bahkan yang banyak yang minta, apalagi kalau udah grup mereka foto rame-rame lucu-lucuan. Oke, emang kosnya bisa kena berapa tuh? Aduh, itu Ari yang tahu. Enggak, maksudnya around 5.000-an gitu. Oh enggak kan, murah kan. Tapi kan kalau kita bicara satu hari banyak lu orang bagi-bagi terus lumayan, benar-benar. Enggak, maksudnya tapi it's good for marketing, branding dan lain-lain ya. Apa. Yang awalnya memang enggak secara sengaja buat itu. Kalian harus cobain guys, yang belum nyobain ya. Seporsi mie kari.
Datang ke 10 cabang, bisa apa? Lihat list cabangnya di mana? Google Maps lah ya. Cabang di IG kita ada kok, di highlights beberapa. Highlight ya, Yes. cabangnya bisa cek di IG, Seporsi Mie Kari, terus GoFood juga ada. GoFood beberapa hari ada. Kalau kita bicara area-area tertentu ada yang enggak juga. Kenapa nggak ada? Tempatnya kan ada yang contoh di Asta kita nggak bisa karena GoFood nggak boleh naik ke atas. Kita harus runner ke bawah. Kan agak makan orang juga satu kan. Di Asta nggak boleh. Jadi semua restoran yang di Asta tuh nggak boleh ada Nggak GoFood. boleh, tapi harus kita ada orang sendiri yang nurunin ke bawah. Hai, Kita kan lantai ribet berapa ya? Lantai sekali. 3 ya. Ribet Lantai sekali beda. kayak begitu. Ya mungkin peraturan gedung kan beda-beda. Ribet tetap gue Ya, protes. kayak SCBD ada, belum kita aktifin rencana, belum tahu ada apa enggak. Sering dapat informasi dari yang driver gitu ya, tempat parkirnya susah gitu loh. Malah nanti ntar banyak yang komplain kita juga sih gitu loh. Malah jadi masalah ya. Iya, pelan-pelan aja. Kalau misalnya memang ternyata jalan ya nanti kita jalanin. Oh, gara-gara itu ternyata di Asta nggak Iya. boleh ini. Bro, gue sambil makan ya. Iya, makan Ini emang enak guys beneran. Sure. inilah. Kita bicara apa ya, decent lah. Bisa diterima secara umum. Buat yang suka kari ya enak. Thank you. Mie-nya juga gue suka. Mie-nya enak banget. Ingetin gue sama apa ya? Mami ayam. Iya, Betul, mami ayam. Cuman ini Kan- kari gitu. memang waktu awal si Mario buat ini dia nggak mau, dia kan berarti kan banyak kan bihun kari kan, dan dia tuh coba let's say buat sesuatu yang agak berbeda aja. Jadi dia kita kan mie ayam kan udah lumayan banyak yang main kan, jadi kita how we combine gitu loh, gimana kita campurin jadi ngomong-ngomong sesuatu ini, yang berbeda. Apa? Ini bahan halal semua kan bro? Halal, kita udah halal, sertifikat Udah sertifikat halal Yes. kan? Udah makan, udah habis baru nanya. Gue ngaco juga. Nggak lah, gue percaya lah. Gimana? Waktu ngurus halal susah? Oh, kita cukup oke karena gini, kita jalur resmi nggak macam-macam halal ya. Karena Emang gini, ada jalur apa lagi? nggak tahu. Gini, kita cukup mudah karena produk kita sedikit. Oh iya ya, lo Kalau nggak ribet produknya ya. banyak, baru lebih repot. Tapi kalau lo buka cabang baru, diaudit lagi? Enggak kan, kalau satu PT kan enggak. Kalau Oh, satu gitu. PT kan enggak, kita bisa pakai nomornya sama. Oh, Satu walaupun PT. cabang baru. Iya. Yang penting under satu PT yang sama. Ada satu PT yang sama ya. Wah. Terus kalau lo ngelihat misal ya, ceritanya nih suatu ketika ada tren mie ayam apa sih? Mie ayam pistachio misalnya nih nggak? Mie ayam pistachio. Misal. Bisa jadi loh. Misal, nggak ada yang so tahu ya. Siapa tahu omongan gue kenyataan ya. Mie ayam pistachio misalkan. Lu bakal ikutin nggak tuh tren itu? Kita tipenya udah sepakat sih, kita nggak ngikutin tren lah. Are you Gitu sure? Ya karena apa ya? Kita pengennya long term sih. Dibanding kita ngikutin yang ada, cuman hanya buat orang coba datang. Ini kan kita fokus sama yang emang beneran emang mau coba untuk coba makanan kita, dan juga yang emang udah loyal gitu loh. Jadi jangan ke distract, ini kenapa jualan begini sih gitu loh, kenapa jualan begini gitu. Dan again balik lagi kayak contoh kan coba banyak tiap hari kan emang udah seasonal di jualan apa-apa. Kayak lu pesen yang kayaknya kita nggak pernah Tapi pesen nggak cobain laku. deh. Itu kan memang mereka kan memang ada Sengaja. marketing untuk buat seasonal kayak gitu. Tapi kan. gue sebel. Kan ada cost-nya maksudnya gitu mereka loh. kalau bikin nggak ada yang enak perasaan deh yang baru-baru Sama itu kan tuh. kadang mereka bukan buat jualan juga. Iya tapi maksudnya kayak lu brand segede gitu R&D masa nggak bisa bikin yang enak gitu loh, aneh, gue kesel gue kayaknya. Jadi kadang karena gue dulu Iya, sempat iya. terjebak juga. Oh, Wah, oke. baru buka apa baru menu baru cobain apa ini gitu Iya, kan, iya, ujung-ujungnya iya. gue ya beli menu originalnya lagi. Sementara mereka memang perlu dan juga memang bisa karena kan emang bisa afford untuk itu gitu loh. Tapi kalau kita ngapain dari brand kita ya, kalau kita bicara mie kari kan baru, meskipun 2 tahun itu masih tergolong sangat-sangat baru banget. Jadi kalau kita buka nanti beberapa cabang atau gini, masih banyak orang yang belum cobain. Ya. Masih banyak banget kan. Dibanding nanti dia cobain yang enggak, ya kan, datang ke tempat kita. Oh iya bener. Mendingan dia cobain yang beneran pasti enak. pasti yang karakter kita, signature kita apa. Iya, iya. Jadi jangan terbiasa sama ini coba ini deh baru atau apa gitu loh. Mendingan fokus ke makanan kita secara signature itu apa gitu. Mungkin someday kita nggak pernah tahu, udah 10 tahun lah atau lebih, hopefully ya. Amin. Kita bisa Baru lihat bikin ya, ya. misalnya hampir
di area tertentu sudah orang nyobain udah berapa puluh persen gitu kan ya. Ya kita nyobain buat seasonal atau apa gitu. Bikin lah kayak Iya, gitu-gitu ya. dibanding orang yang baru datang, oh ini baru ya, cobain yang baru deh. Jangan, mendingan kayak orang misalnya anggap ke lah gitu ya. Baru pertama kali ke ada misalnya Cobain menu yang gak enak itu. bawa nyobain menu seasonal kan. Kan sayang, mending dia cobain yang basicnya dulu, Originalnya. mau kayak cheeseburger atau apa gitu. Lu ketika di ngebangun ini semua gitu kan, pasti kan udah melalang buana tuh sama supplier ya. Supplier ya. Challenge-nya apa Ya. sih ketika sama supplier gitu? Konsistensi pasti. Iya kan? Ya, kalau kita bicara ayam, potongan ayam, berat ayam semuanya kan harus konsisten gitu loh. And then kalau ada masalah gimana? Ya, kita kan ada kesepakatan, pasti kan dibalikin. Berarti kan itu kan otomatis kita kan beberapa supplier kan nggak cuman waktu awal kan cuma satu, hanya itu doang gitu loh kan. Pasti kan juga melewati beberapa supplier gitu loh. Oh, oke. Maksudnya kayak akan terfilter otomatis kalau supplier yang memang nggak bisa support kita juga gitu loh. Kadang kan ada supplier yang kalau cara kerja kok nggak profesional banget gitu loh, ya kan? Kayak ayam terutama banyak pasti ayam permainan ayamnya kan cukup banyak gitu loh. Gimana cara buat nambahin beratnya lah, ininya lah, itunya. Kasih ini air, Iya, es atau segala macam. Waduh, udah gak konsen gue lagi pengen ngabisin nih guys. Banyak yang bilang kan disamain sama si Indomie Kari kan, biasanya kita. Terus terang kita nggak tersinggung. Banyak yang pikir kita tersinggung kalau kita disamain sama Indomie gitu loh. Menyamakan tidak, cuma kan rasanya doang. Iya, gitu. rasanya kayak enggak, bahkan kalau misalnya kalau mereka yang komennya negatif kan, gue mendingan buat sendiri, gue di rumah Indomie gitu. Oh. Ya kan ada, ya kan. Mie-nya beda. Iya. Rasanya Ada kok, beda. cuma kita nggak masalah. At least dikomparasi atau dikomparasi dengan sesuatu yang sangat-sangat satu brand dan satu produk yang hampir semua orang itu ada produknya di rumah. Udah coba, udah makan. Dari kecil, dari apa gitu. Itu bukan sesuatu yang bikin kita tersinggung, bikin sesuatu gila. Lu berarti menyamakan kita dengan satu produk yang ini dari kecil, puluhan tahun, dan hampir ada di setiap rumah orang loh. Iya. Dan itu kadang mungkin bisa jadi inspiring buat brand lain gitu. Kalau pikir jauh untuk yang lain, mungkin brand apa yang di rumah yang biasa kita ada yang rasa familiar gitu, yang kita bisa rework gitu atau apa gitu loh. Rencana ke depan kira-kira mau buka cabang lagi atau mau ngapain? Buka menu baru nggak mungkin, udah pasti. Menu baru nggak mungkin. Buka cabang atau mau ngapain? Kalau buka cabang yes, iya, karena kan masih banyak area yang belum banyak cobain juga gitu loh. Kita juga bukan buka cabang, kita buka cabang harus karena untuk omset atau apa gitu-gitu. Yes, of course itu kan otomatis kan sebenarnya. Tapi kalau kita buka cabang lebih ke arah ini loh. Kita lihat di area situ tuh satu pasti untuk ngenalin si mie kari kan, dan juga untuk buat itu jadi habit yang tadi pernah gue bilang. Itu ya harus ada ya di dekat karena kan mereka. habit kan nggak cuma satu daerah gitu, kita bisa banyak area ya kan, dan nggak kepencar-pencar ya. Kalau lihat pattern kita kembangin kan Tangsel dulu pelan-pelan baru ke Jakarta, jadi nggak yang mencolok kemana gitu, ya kan? Itu kan berarti kan buat satu community yang bukan community, maksudnya area orang yang suka, grup-grup orang yang suka sama produk kita kan jadi makin banyak di area tertentu gitu loh, ya kan. Pas masuk ke area yang baru, yang backup brand kita tuh untuk secara marketing wise tuh udah ada gitu dari mulut ke mulutnya di area baru ini, dan pengen di area baru ini bisa buat create habit yang baru juga gitu loh maksudnya. Oke. Dan ada bagusnya, siapa tahu ya bisa jadi pemikiran beberapa orang gitu ya. Mungkin ada bagusnya kalau brand itu bisa supporting area tertentu gitu loh. Maksudnya gimana? Kalau ada brand yang bisa solving problem, itu kan much better lagi. Itu salah satunya kenapa mungkin ya si mie kari bisa sustain sampai sekarang. Apakah kita solving problem? Ya, mungkin ya kan. Contoh kita bicara nggak solving problem Indonesia atau enggak. Kita bicara solving problem Jakarta enggak dulu. Kita bicara solving problem misalnya di area tertentu. Contoh Alam Sutra. Ya kan, awal kita kan base semua brand kita di Alam Sutra semua. Oke. Jadi kalau kita bicara Alam Sutra ada apa? Gitu loh. Kok varian makanan nggak banyak ya? Ya kan? Kok mie-nya mie ayam semua ya? Apakah nggak basi ya? Kita coba solving problemnya apa? Berarti buat area di situ itu
punya alternatif makanan gitu loh. Itu kita masuk, sama halnya dengan si kembang bawang juga. Jadi awal itu memang kita selalu ngelihat problem apa yang ada di areanya gitu loh, nggak punya apa gitu loh. Baru kita di situ. Nah, kalau kita contributing in that particular area gitu kan, biasanya umumnya kita gampang diomongin. Ya, mungkin itu kalau kita mau bicara mulut ke mulut, orang ngomong tanpa adanya misalnya ya social media pasti 100% perlu ya kan marketing wise. Tapi kalau kita bicara organik, ngomong berarti kan kita bicara community. Ya kan? Community biasa ada di mana? Community biasa ada di either di perumahan atau apa, atau community kantor juga ada kan? Ya kan? Kita creating that problem, kita creating that solution nggak untuk that problem gitu loh. Kalau itu problemnya kejawab, biasanya mulut orang akan ngomong. Bro, lo buka franchise nggak rencananya? Belum sih, kita belum ke arah sana. Mungkin secara karena kita founders agak sedikit control freak. Gimana? Ada OCD, control freak. Jadi kita pengen kontrol tuh yang benar-benar kontrol. Kalau udah franchise kan kita nggak bisa ini ya. Jadi belum ada rencana ya. Belum. Terakhir nih sebelum kita closing kalau gitu, ada ini nggak sih saran pesan untuk para teman-teman UKM apa yang bisa mereka belajar dari Sporsi Mie Kari? Silakan. Kadang specialty product mungkin ada baiknya gitu loh zaman sekarang gitu loh. Karena kan terlalu banyak pilihan macam-macam. Jadi kalau kita mau ngomong, anggap kita secara brand mau ngomong gitu ya, produk ini A gitu ya. Mendingan dikenal satu brand ini dengan produk A gitu loh. Yang cukup clear dan cukup jelas. Jadi nggak kayak brand ini jualannya. Jadi kan lebih nggak fokus gitu loh satu. Ya mungkin itu. Mungkin yang kedua mungkin yang tadi sempat yang gue mention, kalau misalnya dia bisa bantu cari solusi di area dia sendiri gitu loh, dari problem yang ada di areanya. Nah itu akan lebih gampang diomongin orang gitu loh. Itu sih kayaknya nggak terlalu ribet gimana gitu loh. Cuman harus benar peka aja kira-kira kalau di misal anggap di perumahan ini nggak ada ini kenapa ya? Mungkin dengan jualan ini ngebantu community sekitar. Kalau udah ngebantu community sekitar, biasanya orang pada ngomongin. Boleh spill nggak sih ada brand makanan yang lo suka nggak? Kalau makanan ya yang gue kepikiran aja langsung gitu ya. Makanan, ada makanan minuman lah biasanya. Ya makanan dulu, minuman makanan lagi. Gue suka si Emados. Oh lo suka Emados, oke. Emados maksudnya as a brand gitu karena gue juga sering coba beli beberapa. Mario suka soalnya. Jadi Emados itu kan katanya kompetitornya siapa? Oke. Berarti kan dia bisa masuk ya kan tanpa orang lain tuh nggak mau sentuh gitu loh. Yang dia kan di mana-mana. Dia udah cukup sekarang ya, hebat sih. Cuma maksudnya as a brand dan secara produk kan good. Marketnya udah dipegang sama dia. Iya, betul. Gitu loh. Secara brand top of mind ya kalau bicara betul kan? Betul, Emados, setuju. Nah, itu bukan UMKM lagi kali ya. Udah enggak sekarang ya. Tapi oke enggak apa-apa. Kalau kita bicara minuman atau kita bicara Sporsi inspired by apa gitu loh. Oke, boleh. Inspired by Tuku. Iya. Wow. Shout out to kopi Tio. Ya. Iya. Itu very inspiring. Itu karena buat kita satu brand yang fearless dia tuh. Kalau kita ngeliat ya. Fearless tuh maksudnya, gue diceritain sama si Tio, dia bahkan ngebantu orang untuk buka yang, kan dia proper gula aren pertama kan. Yang benar-benar pertama kali. Gula aren? Iya. Jadi awalnya dia gula aren gitu? Yang pertama kali di Indonesia ada gula aren tuh gara-gara dia. Oke. Dari situ dia kembangin tanpa takut, tanpa apa, meskipun ada temen dia mau buka kopi dengan gula aren, dibantuin sama dia. Gitu loh. Sekarang hampir semuanya orang pakai gula aren. Semua udah Even kayak misalnya kata gue, gila lu secara brand kuat banget ya bro ya. Dia gini, bahkan ke coffee shop gua gitu ya, orang minta gula aren ada gak? Itu kan jadi satu culture yang baru tuh. Culture kita gula aren, dan itu kan sampai ke internasional. Ya kan? Iya, emang enak sih. Iya kan? Se-impact itu loh. Ya kan, meskipun outletnya nggak sebanyak sama yang lain-lain gitu loh. Cuman paling kayak secure, paling aman. Maksudnya secure tuh maksudnya paling ya udah mereka jalan-jalan, ya gue jalan gitu loh, nggak terlalu ngituin gitu loh. Oke. Ya itu inspiring dari situ. Sour Sally yes, Sour Sally ya, Sour Sally karena kayak dia outlasting everyone else gitu loh. Yang lain kan udah pernah ada, tapi udah dia jalan aja terus. Jadi still top of mind. Kalau yogurt ya Sour Sally gitu loh.
Meskipun waktu itu kan sempat turun, terus dia bounce back lagi dengan yang baru. Tapi as a brand, cukup suka sih maksudnya dia untuk ngembangin macam-macamnya gitu loh. Jadi top of mind lagi kan. Untuk selama itu nggak gampang lagi. Setuju. Untuk buka gitu. Tapi semuanya belum UMKM, udah bukan UMKM. Udah nggak, itu oke, nggak apa-apa. Agak susah emang kalau mau spesifik UKM ya. Kita juga nggak tahu dapurnya gimana kan. Iya. Anyway, Bro Andrew, thank you so much udah datang ke podcastnya The Spice Guy. Mau datang dari apa tadi, BSD? Apa lu? Alam Sutra. Udah mau datang Alam Sutra ke sini. Thank you banget. Hopefully teman-teman yang nonton podcast ini dapat manfaat gitu ya. Dan mudah-mudahan Sporsi mie kari juga makin banyak cabangnya di mana-mana. Once again, thank you so much. Thank you untuk undangannya untuk podcast. Thank you guys. Sampai ketemu di episode selanjutnya.